bisa betah sih, Tan? Aku bukan pembantu, aku bukan babu. Ya aku juga gak mau ada di posisi ini sebenarnya. Gak ada yang mau ada di posisi ini, gak ada. Sedikit cerita tentang Intan yang saya perankan. Cukup menarik karena banyak sekali konflik-konflik rumah tangga yang sebenarnya tuh jeritan hati istri, jeritan hati jutaan istri. Karena banyak gitu scene-scene yang kita lakukan tuh sebenarnya terlalu relatable, terlalu real gitu. Dan menurut saya apa yang dilakukan sama Intan ini, ya dia memang perempuan yang kuat, tapi kekuatannya itu dia pergunakan untuk dia bertahan karena dia sangat mencintai Damar dan Omar. Makin gak bisa tidur. Intan tuh sangat mencintai Damar, tapi juga di sini proses pendewasaan mereka sebagai suami dan istri berjuang bersama karena selain daripada ekonomi, ternyata keluarga suami itu adalah juga berat ya buat dihadapi secara bersama-sama. Tapi disitulah justru di situ diuji nih suami istri bisa kompak nggak untuk menghadapi itu gitu. Di situ jadi ya seperti itulah jeritan hati. Jeritan hati jutaan istri mewakili ya. Jutaan istri. Intan mewakili jutaan istri di luar sana yang menjeritkan hatinya. Yang akhirnya berani untuk berkomunikasi dengan cara yang tetap dengan porsinya sebagai istri. Yes. Dan gimana berproses bersama dengan Omar? Kalau tadi kan Omar sampai nggak bisa tidur nih. Itu aku baru tahu loh. Kamu nggak cerita ya? Asal di tengah-tengah lagi kan. Berproses bersama Omar, jadi kita tuh ada persiapannya itu sekitar hampir sebulan ya. Kita reading, kita kenal satu sama lain lah. Karena pertama kali juga aku kenal sama Omar di produksi ini, terus sama Mas Anggi juga. Makasih ya Mas sudah mempertemukan saya dan Omar dan kerja bareng sama Mas Anggi juga. Proses itu sangat menyenangkan buat saya karena kita sama-sama terbuka untuk mencari ini gimana ya untuk membuat Damar dan Intan ini bukan sebagai ini sebagai pack gitu, sebagai pasangan yang harus saling ngisi, harus saling tidak, mereka tuh bukan musuhan gitu. Tapi memang konfliknya tentang rumah tangga ini ya begini nih. Lebih banyak ngobrol sama Mas Anggi, Mas Bounty, sama Omar, dan juga akhirnya dibikin ada gap umurnya juga nggak jauh gitu antara Intan dan Damar. Itu kan juga menjadi sebuah konflik dari sudut pandang ibunya, mertua Tante Mer gitu. Ya, menyenangkan banget, semuanya menyenangkan banget. Dan untuk berkolaborasi dengan Sita, dengan JJ dengan Tante Mer, apalagi suatu kehormatan buat saya bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan para cast yang luar biasa. Ya, serai hadap. Kak Damar bilang dari dulu apa? Pantes susah hamil. Mbak Intan coba cek kesehatan deh. Cari kerja! Aku selama ini gak diem, kamu sabar dong. Aku selama ini sabar loh. Kamu selalu nekan aku gini-gitu, Aku yang tuh pengen cuma Valid sekali bukan hanya sebagai seorang istri, sebagai seorang perempuan, kita juga valid apapun yang kita rasakan. Tapi outputnya seperti apa, apakah itu perlu dikeluarkan atau dipendam, itu semuanya berdasarkan ya kompromi terhadap diri sendiri dan sekitarnya. Apa yang Intan coba sampaikan di sini adalah ketika itu diredam, ternyata bergejolak di dalamnya tuh juga bersuara lebih lantang ke sekitarnya, yang mana dampaknya juga tidak menjadi baik di rumah gitu. Sehingga bentuk komunikasinya sedang dicari oleh Intan, bagaimana cara dia berkomunikasi dengan Damar tanpa harus meminta Damar ini berpihak ke saya sebagai istri ataupun berpihak ke ibu dan adik-adiknya dari keluarganya. Disitulah kompromi-kompromi itu yang sebagai ujian sebenarnya di rumah tangganya kita, di rumah tangga antara Intan dan Damar. Apakah valid atau tidak? Sangat valid untuk dirasakan dan sangat valid untuk divalidasi orang-orang di sekitarnya gitu.
Dan pertanyaan keduanya tadi apa Mbak? Yang nanti untuk penonton perempuan ya yang akan menyaksikan. Oke, untuk penonton perempuan nanti yang nonton, menurut saya apapun yang dirasakan itu nggak pernah salah gitu loh. Jadi jangan pernah merasa bahwa apa yang dirasakan itu adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang coba untuk berbicara sama diri sendiri dulu gitu, tanpa harus memikirkan dari orang lain akan berpikir seperti apa ya kalau misalkan gue sebagai perempuan nih A, B, C, D, E gitu. Tapi lebih communicate terhadap diri sendiri dan pola komunikasi itu sangat penting, bukan hanya sama suami, sama keluarga suami, sama keluarga sendiri, sama diri sendiri, itu sangat penting untuk berkomunikasi gitu. Rumah bukan kamu, aku juga ingin. Pertanyaan kamu nggak pas. Apa sih yang pas? Aku di sini mas. Kalian nyadar nggak kalian ada bantuin Kak atau enggak? Udah aku transfer. Jangan lupa panggil tukang AC ya. Dari point of view Damar, yang dia lakukan adalah yang terbaik, dimana memang itu yang sudah Damar pikirkan secara matang gitu. Dia merasa ini kan bukan hal yang mudah ya, berada di tengah kondisi dia harus bukan harus memilih, tapi harus memihak secara adil antara ibu dan juga istri, yang dimana dua-duanya tidak bisa dikalahkan. Satu perempuan yang melahirkannya, yang satu lagi juga perempuan yang dipercaya untuk menjadi pasangan hidupnya gitu seumur hidupnya. Jadi pastinya bukan hal yang mudah di tengah segala dilema yang dia alami, segala konflik, terus juga mendapat beban juga dari orang tuanya untuk bisa menghidupi keluarganya gitu, sandwich generation. Jadi banyak beban dan juga pesan yang Damar mau sampaikan dan bahwa dia juga pengen meledak, dia juga pengen teriak, dia juga merasakan sakit gitu. Cuman beban dia sebagai laki-laki untuk memimpin, untuk menjalankan rumah tangga ini harus terus berjalan. Jadi ya Ntar kita lihat di 21 Mei nanti gimana iya, Damar memimpin betul. keluarga ini ya. Yes. Tapi fun fact-nya, Omar Daniel sampai nggak bisa tidur pada saat tahu lawan mainnya adalah Raihanun. Nah, Belum ini dengar ya? Iya, Belum dengar ceritanya. ya, ini Mar boleh jelaskan gimana pada saat tahu wow sama Raihanun dan lo nggak bisa tidur gitu. Iya, jadi ya siapa yang nggak tahu Raihanun dengan segala karyanya, kita Yeah. semua memujanya lah gitu. Jadi pas pertama tahu juga pasti kaget, wah Raihanun gitu kan. Terus kayak waktu itu lagi tidur sama mama, lagi nggak di sini, terus mama kayak kenapa sih tidurnya kok kayak nggak nyenyak ya, tadi kayak bangun terus aku bilang iya nih mah lawan mainnya udah diumumin siapa Raihanun. Oh my god, terus kenapa kan mama kan kayak ya udah kamu kayak nggak pernah syuting, baru pertama kali syuting aja nggak gitu, tapi ini Raihanun gitu, jadi kayak Yes. udah start dari awal sih gitu. Jadi, sebuah kebanggaan lah, kebahagiaan tersendiri bisa main bareng sama Raihanun. Siap, terima kasih. Panggil tukang AC ya buat kamar Bella sama Dana. Oke. Kalau beli jajanan jangan buat kamu sendiri. Orang tua aku aja, keluarga aku aja tuh nggak pernah nyakitin hati aku tuh sampai sebegininya tau nggak? Maksud ibu nggak gitu. Omongan ibu nyakitin Intan, Bu. Kok Damar kok gitu sih sama ibu? Untuk bisa kita nggak perlu mengalami untuk bisa tahu ya. Jadi sebenarnya dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar di sekeliling kita pun juga sudah cukup sebenarnya untuk memberikan gambaran tentang marriage life kayak gitu. Dan nggak ada yang berubah sih kalau dari aku pribadi, nggak ada yang berubah sudut pandang mengenai pernikahan, karena memang ya dari aku kecil pernikahan yang aku tahu memang penuh dengan berbagai masalah gitu, tapi juga nggak seterusnya akan menjadi masalah kan gitu ya. Masalah pasti akan berlalu, tinggal bagaimana cara kita menanggulanginya aja. Itu aja sih palingan. Terus kapan mau nikah? Nah, Beda lagi nih. beda lagi pertanyaannya, ada follow up question dari sutradara. Oke, kalau Sita boleh jawab nggak? Silahkan Sita, sudut pandang kamu. Kalau Sita sih nggak ada yang berubah ya, ya tetap sama aja, karena tahu dalam pernikahan tuh pasti ada masalah, ada naik turun segala macam, jadi ya nggak berubah sih. Kalau emang terhadap permasalahan pasti semoga bisa diselesaikan dengan baik-baik. Amin, siap. Kalau Sita udah lebih siap sih. Saya udah ketemu calon tuanya dia. Udah sampai calon itu. Perempuan, semoga kamu nggak akan pernah ada di posisi Mbak Intan. Kak Damar udah berusaha banget. Aku mau pulang ke rumah orang tua aku, kamu urus keluarga kamu. Jangan aneh-aneh dong. Kamu yang aneh. Kak Damar udah transfer. Ngeselin banget ya keluarga suamimu. Apa yang waktu itu kita obrolin, saya dan Aditya Santana gitu kan. Kebetulan Aditya Santana tidak merasakan ini, kan dia baru pernikahannya baru kan. Terus dia bercermin dari sekelilingnya dia gitu. Nah kalau pasti ngobrol ke gue,
wah ini gue banget gitu. Kalau tadi Bu Shalom 19 tahun, gue udah 20 tahun menikah gitu. Wow. Dan yang menikah muda juga gitu. Terus semua itu every bits of the pieces di sini itu gue ngalamin gitu. Dan dari mulai istri yang nangis sendirian di kamar karena kata-kata mertua, kata-kata nyokap gue ke dia seperti apa, padahal nggak bermaksud apa-apa, tapi nyampainya kayak gimana gitu. Dimana saat ibu saya harus memperjuangkan anak-anaknya yang lain di depan kita berdua gitu kan, dimana gue harus membela saudara-saudara gue ketimbang istri gue kayak gitu. Terus dimana gue ngegapin dia WhatsApp yang aneh-aneh, bilang nyokap gue adalah malampir segala macam ke teman-temannya dia gitu kan. Itu kira-kira tuh kocak banget sih. Tapi itu merupakan sebuah perjalanan yang akhirnya ya ini berlabuhnya di sini nih gitu. Jadi gue bisa mengeluarkan itu semua, mengekspresikan itu dan bercerita juga. Jadi kebetulan saya juga sebagai saudara juga sebagai produser dan juga penulis di sini gitu kan. Jadi semua tuh kayak keluar aja gitu, ngalir aja. Terus ya gue bener-bener ngerasain apa yang udah merasakan lah pada saat itu lah. Walaupun nggak sampai banting-banting motor gitu ya, di tengah-tengah hujan-hujan gitu ya. Tapi gue sempat ke makam, sempat gitu-gitu lah. Karena ya itu kebetulan juga gue kan dibesarkan tanpa seorang ayah juga gitu. Ya, supaya ini juga banget lah, merupakan refleksi diri sebenarnya sih. Wow, ini berarti dekat banget sama Mas Anggi Bara. Berarti gimana Mas memberikan treatment ke pemain? Nah, ada Omar, Rayhano, Tante Mer, dan lain-lain. Ya, gimana berarti? bercerita aja, kita sharing bareng-bareng gitu kan. Apalagi buat Pak Omar yang belum merasakan getirnya pernikahan gitu kan. Banyak sharing aja, banyak cerita gitu kan. Kalau Rayhano udah sama-sama mengalami bahtera rumah tangga itu kan, jadi lebih cepat, lebih dapet sih kalau buat Rayhano. Omar ya itu mungkin pendekatan lebih lebih man to man-nya gitu kan, bahwa biar dia bisa merasakan apa yang gua rasakan, itu sih yang penting gitu. Kalau ke yang lainnya sih aman lah ya, tinggal dicemplungin aja gitu loh. Kalau ke Mbak Mer mah udah nggak perlu diragukan lagi gitu kan. Begitu ketemu langsung oke, udah nih. Udah paling pas deh, paling pas. Tepuk tangan dong. Kamu yang aneh. Kak Damar udah transfer. Ngeselin banget ya keluarga suamimu. Kok kamu bisa betah sih, Tan? Aku bukan pembantu, aku bukan babu. Ya aku juga nggak mau ada di posisi ini sebenarnya. Nggak ada yang mau ada di posisi sini, nggak ada. Itu sih menarik banget ya, karena di sini kan karena di sini kan yang memang kita mau kasih lihat itu di setiap relationship, setiap pernikahan, setiap relationship yang mana aja deh, pasti akan ada yang tengkar, ada perjuangan. Tapi yang kita mau sampaikan di sini itu it's always husband and wife against the world. Suami dan istri yang berjuang bersama. Bukan bertengkar satu dan lain. Pertengkaran sih pasti akan ada ya, nggak mungkin nggak ada. Tapi ini memang husband and wife, suami dan istri yang selalu asal bisa stay strong, bisa berdiri bersama, itu mereka akan bisa melewati apapun. Saya udah 19 tahun menikah. Hampir 19 tahun sih saya bisa jamin ya, itu benar. Seterusnya ntar saya akan kasih tahu pas pernikahan, melanjut pernikahan saya lagi gitu. Tapi di sini yang kita memang mau sampaikan itu adalah communication. Communication is number one. Nomor satu memang communication, dan apapun. Nah, yang tadi ada yang bilang suaminya itu nggak standar, selalu berpihak ibu ya. Betul. Nah, coba yang laki-laki ini saya mau nanya, yang sudah menikah berapa orang? Boleh angkat tangan, tepuk tangan yang udah menikah. Yang laki-laki langsung kan aku. Yang laki-laki yang udah menikah. Oh ada di beberapa Bu di atas. Yang udah berpisah. Saking banget. Nah, ini saya mau nanya, kalau ibu minta sesuatu, tapi istri juga minta sesuatu yang sama, gimana? Nah. Oh, yang istri-istri yang pada lagi jawab, biasanya ibunya dulu, yang laki-laki ini semuanya diem. Betul. Berarti lebih curhat ya Bu Jalu mereka. Iya, jadinya ntar mungkin kita bisa ada safe space ya Bu ya, untuk jangan curhat gitu sekalian. Tapi iya sih, kalau untuk laki itu memang susah, untuk setiap anak sih, bukan hanya laki aja. Untuk laki dan perempuan, suami dan istri itu untuk laki memang bebannya lebih banyak ya,
Karena di sini kan memang kita merasa laki itu yang tulang punggung keluarga, yang harus nafkahin keluarga, dan di sini dia memang kejepit banget, di sandwich banget di sini di antara ibu dan istri. Jadi ya untuk lihat tips-tipsnya, untuk mengetahui gimana cara menghadapi ini semua, jangan lupa nonton tanggal 21 Mei 2026. Yes, terima kasih. Kamu yang aneh. Kak Damar udah transfer. Ngeselin banget ya keluarga suamimu. Kok kamu bisa betah sih, Tan? Aku bukan pembantu. Aku bukan babu. Ya aku juga nggak mau ada di posisi ini sebenarnya. Nggak ada yang mau ada di posisi ini, nggak ada.